Dan kalian tahu nggak sih, selain sukses dan menarik atensi masyarakat di Indonesia, program ini juga berhasil menaikkan penjualan dari produk-produk yang dimiliki oleh Ruang Guru. Halo semuanya, selamat datang di Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi. Dan kali ini kita akan berbincang seru seputar dunia brand dan bisnis yang pastinya bakal bermanfaat banget buat kamu semua. Dan pengetahuan ini bakal bikin kalian punya pengetahuan yang lebih luas lagi tentang branding dan bisnis. Oke? Makanya kita simak sampai habis ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi rame ya belakangan ini, yaitu program Academy of Champions atau AOC yang diadakan oleh Ruang Guru. Nah, pada tahun lalu Ruang Guru sukses besar dalam mengadaptasi reality show Korea University of War yang dikemas kembali sesuai dengan target lokal, yaitu masyarakat Indonesia, yaitu program yang diberikan nama Class of Championship atau COC. Nah, program Class of Champions atau COC ini berhasil dan sukses di pasar. Bahkan video dari program di kanal YouTube Ruang Guru mencapai jutaan penonton di setiap episodenya. Di tahun ini Ruang Guru kembali mencoba peruntungan dengan melanjutkan program reality show dengan champion akademik yang dengan versinya berbeda dengan sebelumnya. Jika di tahun lalu pesertanya adalah mahasiswa berprestasi di Indonesia, pada tahun ini peserta championship-nya adalah siswa atau siswi dari SMK atau SMA. Berprestasi di Indonesia juga dengan nama Program Academy of Champions atau jadi AOC. Dan kalian tahu nggak sih, selain sukses dan menarik atensi masyarakat di Indonesia, program ini juga berhasil menaikkan penjualan dari produk-produk yang dimiliki oleh Ruang Guru. Nah, program AOC dan COC merupakan salah satu strategi dari brand positioning Ruang Guru yang berhasil memperkuat posisinya kembali untuk memimpin industri pendidikan di Indonesia. Pasti teman-teman penasaran dong ya, kenapa sih program COC dan AOC ini berpengaruh banget sama branding, bahkan penjualan dari Ruang Guru. Yuk kita bahas selengkapnya. Yang pertama, sukses menghadapi tren populer. Sudah merupakan rahasia umum kalau masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang baru, seperti hal-hal Korea, girl band, boy band, makanan, drama, sampai reality show-nya. Pada akhirnya, di tahun 2023, masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z, ramai-ramai membahas tentang salah satu reality show-nya Korea Selatan yang datang pada channel Kopang Play. Maaf ya kalau bahasanya salah ya, tapi itu adalah kayak University War gitu. Serial ini merupakan reality show yang mempertandingkan kecerdasan dari perwakilan mahasiswa atau pada kampus-kampus top di Korea Selatan. Bahkan, mahasiswa Korea Selatan dari kampus-kampus top dunia, Universitas War sukses mendapatkan atensi dari masyarakat Indonesia karena serialnya yang menarik. Dan selain menarik, juga menegangkan, ditambah lagi profil dari karakternya juga menarik dan ditonjolkan dari setiap pesertanya. Serial ini mendapatkan banyak exposure gratis, baik itu dari akun-akun TikTok, masyarakat Indonesia yang menayangkan cuplikan-cuplikan adegannya, kadang juga ditaruh-taruh di shorts mungkin ya. Nah, dari setiap episode yang bahkan berhasil mendapatkan ribuan likes, share, dan jutaan penonton atau views. Nah, bisnis seperti inilah yang membuat mereka yang bergerak di bidang pendidikan seperti Ruang Guru melihat potensi besar dari serial University War ini untuk mengadaptasinya di versi Indonesianya. Dan semua itu dari reality show-nya dibungkus dengan budaya dan kondisi di Indonesia. Sehingga pada akhirnya pada tahun 2024, Ruang Guru berhasil merilis COC atau
Class of Championship dengan menghadirkan mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari kampus-kampus top Indonesia. Bahkan nggak cuma Indonesia, sampai dunia juga loh. Menariknya lagi, di Ruang Guru menghadirkan Heo Song-kyung yang merupakan salah satu peserta dari University War sebagai guest quizmaster pada serial COC. Dan sesuai dengan yang diharapkan, serial tersebut sukses besar dan menarik perhatian. Bahkan wave-nya lebih besar loh dibandingkan dengan University of War. Serial Class of Champion berhasil mendapatkan jutaan penonton, baik itu dari platform Ruang Guru maupun dari kanal YouTube Ruang Guru. Dan sama seperti serial University War yang mendapatkan banyak exposure gratis dari masyarakat Indonesia, Class of Champions juga mendapatkan banyak exposure gratis dari masyarakat Indonesia. Bahkan lebih besar dan lebih luas lagi jangkauan platform sosial medianya, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, dan bahkan sampai ke X juga. Hal ini juga nggak lepas dari peran-peran dari cast-castnya ya, karena mereka selain memang berprestasi yang mumpuni, mereka juga bisa menambahkan karakter-karakteristik yang unik, yang menarik, yang bahkan berhasil membawa Ruang Guru dan tonjolkan pada setiap episode dan juga konten-konten di luar dari program COC. Exposure yang luas dari kesuksesan serial ini tentunya menguntungkan juga bagi Ruang Guru dari berbagai sisi. Mulai dari tingkat penjualannya yang meningkat, dan juga bahkan namanya yang dikenal luas, dan bahkan brand positioningnya semakin luas juga sebagai lead dalam industri pendidikan di Indonesia. Hal ini juga merupakan titik balik Ruang Guru yang sebelumnya memang sangat sukses dan gencar promosinya. Bahkan berhasil dinobatkan menjadi perusahaan yang paling inovatif di peringkat dunia dan peringkat 2 kategori pendidikan oleh Fast Company pada tahun 2020. Dan Ruang Guru harus mendapatkan kritik tajam karena kontroversi sebagai mitra prakerja yang dianggap melanggengkan nepotisme. Karena salah satu pendirinya pada tahun tersebut memiliki jabatan sebagai staf khusus presiden. Kasus tersebut sempat membuat Ruang Guru goyang dan mendapatkan kecaman dan pandangan skeptis dari masyarakat Indonesia. Walaupun telah diklarifikasi juga dari pihak istana, tapi tetap aja Ruang Guru terus berinovasi, terus mengembangkan bisnisnya sampai sebesar ini. Dan Ruang Guru juga terus memperbaiki citranya dan brandingnya di berbagai platform sebagai pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan bekerja sama dengan influencer yang memiliki niche pada bidang pendidikan, dan dikenal berprestasi, memiliki program kampus ambasador, dan memiliki program affiliate dengan referral code yang membuat penjualan Ruang Guru meningkat. Serial COC atau Class of Champions menjadi momen Ruang Guru dalam membrand positioningnya sebagai platform pendidikan nomor 1 di Indonesia. Selain itu, dia juga mencoba peruntungan yang sama setelah sukses banget dengan program Class of Champion di tahun lalu. Di tahun 2025, di Ruang Guru nggak kembali berinovasi dan mencoba peruntungan untuk mengulang kesuksesan yang sama. Kali ini dengan program spin-off yang diadakan lebih berfokus pada siswa SMA, SMK, dan berprestasi di Indonesia, yaitu Academic of Champion atau AOC. Dan AOC ini masih beradaptasi dengan reality show atau University War dan juga mencoba kelanjutan dari COC. Tapi buat lebih terstruktur lagi dengan pembagian distrik yang mewakili setiap wilayah bagian di Indonesia,
Tentunya hal ini juga menarik banget dan juga meningkatkan dan membangkitkan jiwa persaudaraan pada masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini menarik banget dan membangkitkan jiwa persaudaraan pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung distriknya masing-masing. Tapi apakah AOC akan sesukses COC kemarin? Sama seperti COC, AOC juga memanfaatkan platform digital seperti YouTube atau platform digitalnya Ruang Guru untuk penayangannya. Serial ini juga mendapatkan atensi masyarakat, terutama siswa dan siswi Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. AOC juga mendapatkan banyak exposure gratis melalui TikTok, Instagram, dan sampai saat ini karena memang baru menayangkan 3 episode, hype-nya masih belum sebesar program COC yang kemarin. Tapi momen yang diambil oleh Ruang Guru sangat pas banget dengan target market yang sudah jelas, yaitu siswa-siswi SMA SMK yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Dalam setiap postingan yang berkaitan dengan AOC, pasti ada aja komentar tentang siswa atau siswi yang merasa harus mempersiapkan diri dengan ekstra untuk masuk ke perguruan tinggi, serta menonton AOC untuk mempertimbangkan Ruang Guru sebagai bimbel yang kredibel untuk mereka pilih dalam membantu persiapannya. Menjadi lead industri pendidikan Indonesia. Dengan keberhasilan penayangan program edukasi yang menarik dan seru, Ruang Guru semakin kuat banget posisinya sebagai pemimpin industri pendidikan Indonesia. Keberhasilan ini nggak cuma dilihat dari sisi penjualan dan juga popularitas dari Ruang Guru, tapi juga bagaimana brand Ruang Guru jadi lebih dikenal dan deket banget sama masyarakat, terutama platform pendidikan yang kekinian dan inovatif. Ruang Guru gak cuma dianggap sebagai tempat belajar, tapi juga bagian dari gaya hidup anak muda yang peduli tentang pendidikan dan prestasi. Selain itu, Ruang Guru juga pinter banget dalam membangun kerjasama dengan influencer, Kes-Kes COC, dan AOC yang sekarang lagi populer banget. Bahkan dengan tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Jadi, gak cuma nyajin konten aja yang seru, tapi juga Ruang Guru juga melibatkan orang-orang yang punya integritas dan kontribusi nyata di bidang pendidikan Indonesia. Hal ini yang bikin Ruang Guru makin solid jadi platform pendidikan nomor 1 di Indonesia. Apa sih intinya? Intinya adalah program Class of Champion atau COC dan AOC alias Academic of Champion ini sukses banget dan bikin Ruang Guru jadi semakin kokoh di pasar. Dari segi brand awareness, penjualan, sampai ke citra perusahaannya, Ruang Guru berhasil banget memanfaatkan momen ini untuk jadi platform pendidikan terdepan Indonesia. Meskipun itu sempat diterpa dengan kontroversi dalam beberapa waktu lalu, tapi mereka berinovasi dan menjaga kualitas pendidikannya yang mereka tawarkan sehingga tetap menjadi pilihan banyak orang. Nah itu dia obrolan kita yang udah panjang ke lebar tentang Ruang Guru, dan semoga Ruang Guru programnya sukses terus, dan juga semoga video ini bisa kasih insight buat teman-teman semuanya untuk gimana caranya mengimplementasikan inovasi dengan branding supaya strategi pemasaran kalian juga berperan penting banget nih dalam sebuah bisnis sampai ke citra perusahaan kalian. Kalau kamu lagi bikin brand baru yang lagi nyari positioningnya, lagi nyari namanya, nyari brandingannya, kalian bisa langsung ke Melon Branding Agency karena di situ kita akan ngebantu kalian untuk nyari nama yang tepat, positioning, USP, sampai membangun persepsi yang tepat untuk target audiens kalian. Makasih banget buat kalian yang udah dengerin ngomongin bisnis sampai habis. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan ikutin perkembangan seru di dunia bisnis lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka sama video ini.
Kalau kalian punya pendapat lainnya atau misalnya saran untuk topik selanjutnya di next episode, bisa langsung komen di bawah ya. Dan kita akan tayangin di next ngomongin bisnis. Sampai jumpa.